Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang AAS, tapi tentang tahapan seleksinya setelah seleksi administrasi atau aplikasinya lolos, akan masuk ke JST, Joint Selection Team. Nah, kira-kira di dalam JST itu prosesnya seperti apa saja, strateginya itu seperti apa, dan pengalaman para award di AAS itu bagaimana dulu selama menghadapi JST. Di sini saya sudah bersama Richard dan Mas Helmi. Halo. Halo Ya. semua. Halo, apa kabar? Katanya lagi winter nih. Aman, sehat? Jadi gimana Bang Helmi, sehat? Aman, hanya Perth sampai 0 derajat ini lumayan membeku ini. Kalau Adelaide Kalau- belum sampai 0 derajat. Belum. Mungkin kalau Mas Helmi kemarin sudah sempat kenalan, Richard boleh kenalan dulu? Halo teman-teman, nama aku Richard Kennedy. Teman-teman bisa panggil aku Richard. Saat ini aku kuliah di Flinders University. Jadi satu kampus yang ada di Adelaide, Australia Selatan. Di jurusannya Master of Disability Practice and Leadership. Jadi majornya adalah Disability Studies. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Ini kan kemarin sudah pengumuman. Nah, untuk teman-teman yang masuk ke tahap selanjutnya di seleksi AAS, mungkin kan bertanya-tanya ya kira-kira ini gimana sih pengalaman para awardee terdahulu. JST itu sebenarnya proses yang seperti apa dan apa saja yang akan dihadapi di sana sih? Mungkin Mas Helmi dulu boleh deh. Jadi JST itu Joint Selection Team. Nah, dinamakan begitu karena itu proses di mana nanti kita diseleksi sama satu tim besar dari AAS, namanya tim panelis. Itu nanti mereka yang akan menilai apakah kita layak untuk dapat beasiswa AAS itu atau tidak, dengan segala macam kriteria yang mereka sudah tetapkan. Jadi sudah ada standarnya AAS. Nanti para panelis dari JST ini, mereka yang akan tugasnya ini milih nih, nentukan, oke, kamu boleh masuk karena gini, kamu mengikuti ini, kamu nggak usah. Nah, kayak gitu. Nambahin sedikit ya, GST sendiri itu nanti akan terdiri dari 2 komponen. Jadi ada setengah akademisi dari Australia dan setengah lagi akademisi dari Indonesia yang adalah Australian alumni. Dan itu waktunya sekitar, kalau master 20 menit ya. 20-30 menitan sekitar itu. Yes, dan kalau PhD itu sekitar 1 jam. Karena mereka harus ada membawakan rencana penelitian mereka juga di dalam situ kan. Nah, betul. Initial research proposal mereka harus dipresentasikan. Berarti kalau di dalam prosesnya itu interview gitu ya. Terus selain interview itu ada hal lain lagi nggak sih? JST secara garis besar itu terbagi dari dua tahapan. Pertama itu ada tes English Proficiency, yang mana itu IELTS tes lagi, jarak beberapa hari, baru kita dapat interview sama-sama panelis yang tadi, gitu, yang tadi kita sudah point out. Dan tahun ini ada tambahan satu ya, ternyata ada psychometric test, yang mana ini tes online. Untuk mengukur ada 2 hal sih kemarin kalau saya baca, ada kemampuan kognitif sama satunya personality gitu. Jadi 3 proses. Well, Tapi kalau ada sedikit perbedaan sebenarnya untuk teman-teman disabilitas, terutama teman-teman disabilitas netra. Biasanya untuk GST itu tes IELTS-nya itu ditiadakan, alias kalau sudah memenuhi syarat misalkan itu kita langsung mendapat waive. Jadi kita tidak perlu melalui tes IELTS lagi atau English Proficiency lagi, karena IELTS untuk disabilitas itu harus bookingnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, Jadi 3 bulan sebelum waktu tes itu harus booking terlebih dahulu, dan itu sepertinya tidak mencukupi secara timeline dalam proses seleksi itu untuk melakukan itu, sehingga untuk disabilitas itu hanya menjalani joint selection interview tadi. tapi kalau selain dari itu ada perlakuan khusus yang lain lagi apa nggak, Richard? Kalau dari pengalaman tahun kemarin? Nggak ada sih. Jadi
sebenarnya yang dilakukan oleh Australia Award dengan membuka satu spesifikasi tertentu ya, misalkan teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas persilakan untuk mendaftar, adalah untuk memfasilitasi proses seleksi itu supaya setara. Jadi kita harus mengakui bahwa teman-teman disabilitas itu memiliki kebutuhan tertentu yang harus difasilitasi, sehingga mereka dapat memunculkan potensi mereka, mempresentasikan diri mereka secara setara dengan teman-teman non-disabilitas. Misalnya, kita interview di sebuah gedung. Nah, itu teman-teman Australia Award akan memastikan apakah gedung tersebut aksesibel atau tidak untuk teman-teman pengguna kursi roda, atau bagaimana teman-teman disabilitas netra misalkan dapat menuju gedung tersebut secara mandiri, atau apakah mereka memerlukan pendamping dan sebagainya. Namun dalam materi seleksi, dalam proses seleksi, dalam segala prosesnya itu sama. Berarti intinya bukan diistimewakan gitu, tapi difasilitasi gitulah ya. Itu sebenarnya social inclusion di Australia Award. Begitu Bang Helmi? Yes, inklusi ya, betul ya. Leveling the playfield ya. Kita di Murdoch bilang leveling the playfield. Asik, siap. Asik, siap. Terus kalau untuk interviewnya, kalau IELTS kan mungkin teman-teman udah belajar sendiri lah ya. Kalau masalah interviewnya, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi pakai satu kalimat kebijakan ini ya, honesty is the best policy. Jadi apapun pengalaman saya, apapun pekerjaan saya sebelumnya, prestasi saya apa, itu yang saya bawa ke sana dan itu yang saya terangkan di sana. Persoalan nanti mereka mau bertanya apa, ya wes, ayo tanya udah kayak gitu. Dan yang mungkin bisa agak di point out adalah rencana kontribusi kita. Kita mau seperti apa? Jadi AS ini kontribusinya buat saya apa, atau kontribusinya buat organisasi saya atau tempat kerja saya itu apa? Kalau Icat gimana kemarin? Enaknya kalau gini tuh tinggal men-sum up dari Bang Helmi. Siap. Jadi memang benar. Tadi kan Bang Helmi itu menceritakan misalkan kontribusi, cita-cita dan sebagainya. Sebenarnya kalau dirangkum, ya apa persiapannya? Baca lagi aja esai yang udah dikarang, apa yang udah dibuat, dikarang, ditulis. Apa sih namanya? Supporting statement. Yeah, supporting statements, betul. Jadi baca lagi supporting statement-nya, kemudian baca juga CV teman-teman, karena GST tidak akan jauh-jauh dari itu. Bahan yang mereka bawa untuk menginterview kita adalah apa yang sudah kita sediakan, apa yang sudah kita tulis. Jadi tetap jujur, baca itu kembali. Nggak usah ngadi-ngadi ya. Ngayalnya jangan terlalu yang jelas. Oke, mungkin ngambil contoh nih saya ya. Kalau saya ngambil contohnya saja, dulu saya sempat ngajar di Unipa. Terus saya sempat jadi teknisi lab juga. Hal itu yang nanti akan saya bawa ke dalam GST nanti. Perkara nanti ditanyakan pertanyaannya seperti apa atau bagaimana. Nanti tinggal saya konekkan yang background saya, dan saya orang kehutanan gitu. Orang kehutanan dan pekerjaan saya sebagai sebelumnya teknisi lab dan juga asisten dosen. Saya pernah ngajar, dan kemudian mimpi ke depan saya adalah saya mau punya satu fasilitas energi terbarukan di Manokwari ya. Itu yang saya bawa ke meja istilahnya gitu. Icat gimana Icat? Kalau tadi Bang Helmi kan kehutanan dengan backgroundnya dan sebagainya semua. Nah, kalau aku agak sedikit berbeda nih. Jadi aku memang punya background di legal. Jadi aku punya background hukum. Aku sekolah hukum di Indonesia. Kemudian kenapa aku kemudian memilih untuk mengambil disability studies, karena aku punya harapan, aku punya angan-angan, aku punya keinginan. Aku pengen menggabungkan antara legal studies dan disability studies. Itu menjadi sebuah seperti sebuah grup tersendiri atau sebuah pemikiran tersendiri tentang disability legal studies.
yang kemudian itu kita bisa berbicara secara filosofis ataupun teoritis tentang bagaimana sih sebenarnya disabilitas dan hukum itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau backgroundku sendiri, tadi kan background pendidikannya hukum. Kemudian aku juga pernah bekerja di NGO disabilitas, jadi aku juga terlibat dalam gerakan disabilitas di Indonesia. Dan kemudian kebetulan aku juga ada di legal advocacy officer, jadi itu akan relate satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini sasarannya adalah bagaimana kemudian gerakan disabilitas itu bisa lebih kuat lagi. Terus nih, kan ya doanya kan kalau udah ikut interview lolos kan ya, diterima. Terus kalau udah diterima di AAS itu setelah interview harus ngapain sih? Tunggu pengumuman informasinya, setelah itu langsung sudah diberitahukan kamu PDT-nya sekian tanggal berapa sampai tanggal berapa mulai dan berakhirnya kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang kurang familiar ya dengan AAS, penasaran nih sebenarnya PDT itu apa sih? PDT itu pre-departure training, di mana itu anggaplah kalau kita Indonesia kan pembekalan. Semacam kita kita sekolahkan lagi pembekalan selama sekian bulan untuk kemarin kita lebih banyak ke ini ya, Richard ya, apa sih kayak English for Academic Purpose kan ya, lebih banyak itu. Iya. EAP. Jadi caranya kita untuk beradaptasi dengan akademiknya Australia seperti itu. Jadi PDT itu sebenarnya ada beberapa komponen nantinya. Jadi satu itu tadi yang disebutkan oleh Bang Helmi itu EAP ya, English for Academic Purpose. Kemudian kita punya cross cultural ya Bang Helmi. Betul. Cross culture study. Kemudian kita dapat information literacy. Jadi gimana sih cara search literatur di perpustakaan di sini yang sangat menyenangkan. Surga ya? Beda dengan koleksinya banyak banget dan accessible dan wow, luar biasa. Terus kita dikasih juga computer skill. Nah nanti di sela-sela PDT kita itu networking skill semacam itulah. Ada dua ya, networking sama PDNP kan kalau nggak salah itu. Iya. Dan itu kita sebagai awardee dari Indonesia itu memang benar-benar luar biasa karena nggak semua negara dapat itu. Betul. Nah, dengar-dengar ini kan Mas Helmi sama Richard kan kemarin dapat yang 5 minggu aja ya. Gimana sih pengalamannya? 5 minggu itu sangat padat karena satu tadi ya, karena ada tambahan kegiatan lagi dari Australia World yang networking dan PDLP itu, Professional Development Plan itu, Personal and Professional Development Plan itu aja udah makan waktu kira-kira seminggu sendiri. Belum lagi kita masih punya, kita harus ngerjain essay, kita harus ngerjain ini, ngerjain itu. Dan itu memang benar-benar padat sih. Harus diakui itu benar-benar padat. Dan kalau tidak salah, ketika kita selesai PDT itu kan ada jadi asiknya program-programnya Australia World itu setiap kali ada pelatihan selesai atau setiap kali ada acara selesai itu selalu ada form evaluasi. Itu kita bisa menyampaikan di situ dan itu benar-benar didengar. Itu benar-benar ada namanya mereka divisi MEL, Monitoring, Evaluation and Learning Department, yang mereka benar-benar memperhatikan apa sih evaluasi dari award. Nah kemarin sebelum aku depart ke sini, itu aku sempat dapat giliran untuk diinterview oleh teman-teman dari MEL itu, MEL officer, terkait gimana sih pengalaman waktu PDT ya. Aku sampaikan aja belum benar-benar terlalu padat, terlalu dalam waktu 5 minggu itu kayak sebenarnya invisible, tetapi kalau dipaksa-paksakan juga bisa gitu. Kalau dari saya untuk PDT sih ya bilangnya love hate relationship ya, saya suka tapi saya benci juga gitu. Karena sukanya karena apa ya,
itu pembekalan. Misalnya dalam artian saya pertama kali betul-betul merasakan yang namanya belajar di luar tempat tinggal saya, which is itu Bali, yang mana tempatnya sangat mendukung dan eksotik sekali untuk belajar ya, Icat ya. Saya sangat senang. Belajar atau main? Enggak dong, belajar dong. Kemudian yang bikin hate-nya itu ya karena bener tadi Icat point out, dia padat banget 5 minggu dan itu betul-betul saya ekstra keras kerjanya, belajarnya ekstra keras double. Ya saya yang terbiasa setiap hari masih sering baca jurnal segala macam saja masih harus kerja ekstra double, apalagi kalau mungkin kawan-kawan yang dari kerja PNS ya, terutama yang sudah melakukan pekerjaan, itu gimana modelannya, apa nggak lebih stres dari saya kayak gitu kan. Tapi kalau output akhirnya gitu ada apa nggak sih? Essay tadi? Extended essay, poster presentation. Yang paling asik itu memang sebenarnya poster presentation kalau menurut saya sih, karena kita dikasih kesempatan gimana sih menjelaskan ide kita itu, impian kita tuh jelaskan sama orang. Tapi full Inggris ya kemarin ya. Tapi itu sangat membantu loh. Betul. Icat Jadi dapat gini, dapat session untuk poster presentation nggak di situ? di sini kita bukan poster presentation sih, kita lebih ke class presentation gitu untuk menjelaskan ide kita sebelum kita ngerjain isinya. Nah itu teman-teman yang lain pada recorded, presentasinya tuh direkam gitu. Jadi jarang yang berani untuk ambil live presentation. Betul. Nah untuk teman-teman yang dari Indo sendiri, itu kebanyakan mereka berani untuk live presentation. Saya kemarin 2 kali presentasi, dua kali presentasi, yang satu individu, yang satu itu kelompok, itu juga bawa poster presentation juga, dan itu betul-betul settingnya sama seperti yang di PDT kemarin. Terus mungkin nih sebelum ditutup untuk teman-teman yang masih berjuang menghadapi seleksi AAS, ada pesannya yang ingin disampaikan? Pesannya ya, pengalaman saya untuk kawan-kawan yang ketika dengar hasil pengumumannya dia tidak lulus, cuma satu kata, seperti apa yang dikatakan oleh Masif, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Masif. Ya itu. Siap. 2 kata itu, jangan menyerah. Tapi kalau untuk yang lolos, apa ya lagunya ya? Aduh, nggak ada lagu sih. Kalau saya mendingan udah gaskan dah. Oke, udah, monggo. Ya sebenarnya balik lagi sih ke diri kita sendiri. Kita mau apa? Kita mau berbuat apa? Kita mau berkontribusi apa? Dan apa yang kita punya? Itu dari kitanya. Tetapi setelah kita melakukan yang maksimal, kita udah lakukan ini itu, kita udah berjuang ini itu, lagi-lagi balik ke Tuhan sih. Mau nggak mau ya, tetapi lagi-lagi yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Kalau menurut aku ya. Jadi aku pun ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Dan aku nggak bisa melepaskan eksistensi Tuhan dan kontribusi Tuhan yang udah dibuat di posisi di hidupku saat ini gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, lagi-lagi aku selalu akan bilang, oke, Tuhan, I do my part, then I surrender. Dan aku percaya sih Tuhan pasti tahu yang terbaik. Apapun itu hasilnya. Luar biasa. Terima kasih ya teman-teman untuk sharingnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan jangan bosen-bosen kalau besok-besok saya minta tolong lagi untuk sharing itu. Semoga nggak kapok ya. Mungkin ini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Mas Helmi dan Richard. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.